Selamat datang di channelnya Pangestu, channelnya tempat sharing dan belajar. Pada kesempatan di video ini saya mau membagikan tips cara membuat kupon jalan sehat. Dan ini yang sudah jadi ya, nih. Nah, untuk bahannya kita gunakan untuk kertas art paper, kertas HVS. Terus untuk covernya ini, cover bagian ini menggunakan kertas tik, bisa, BC juga bisa. Terus jangan lupa sediain yang namanya ada lakban, terus ada penggaris, ini jepitan kertas, ada cutter, terus ada buat jilidnya ya, ini buat staples. Jangan lupa mesin jahit. Ini mesin jahit wajib ready buat perforasi. Oke, lanjut ke TKP ya. Lanjut ke monitor untuk cara saya membuat kupon jalan sehat. Mari kita bahas langsung untuk caranya. Nah, di sini kan ada folder. Ini adalah isinya template ya. Template kupon jalan sehat. Ini yang 2026. Nah, ini buat nata. Terus ini covernya juga ada. Ntar covernya bisa diganti sesuai selera Anda ya. Terus ada font, format JPG. Terus ada ini untuk numeratornya ya. Ini ada 100 sampai 600 ya. Ini yang si 100, si 200, 300, 600. Terus ini templatenya. Nah ini ya, ini templatenya ya. Ini bisa dibuka. Untuk membuka file ini bisa gunakan Corel Draw 2020. Misalkan sobat percetakan masih menggunakan Corel di bawah 2020, ini versinya bisa diturunkan ya. Versinya bisa diturunkan. Bentar, saya mau ambil masternya ya. Ini sekalian tak satu paket. Satu paket sama master CDR version. Ini untuk cara menggunakannya. Ini bisa dibuka aja langsung. Caranya diklik. Nah, ini kita buka templatenya. Nah, template mana yang mau diturunkan versinya? Misalkan ini ya, yang versi yang 10. Ini di drag, ini ditahan ya, diklik, tahan, taruh di master shader versinya ya, lalu lepas. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, ini kan ada TOW X4, TOW X8. Mau pilih yang mana? Misalkan pilih yang X8 ya, yang ini. Ini adalah Corel X8. Klik saja. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini ya, ini muncul di sini nih. X8. Ini versinya Corel X8 ya. Ini kalau sudah, ini di close saja. Nah, terus ini dibuka. Nah, kita tunggu. Nah, ini teksnya bisa diganti. Ini diedit. Ini ya, untuk teks diganti sesuai selera. Untuk hari, tanggal, terus tempat, jam, itu bisa diganti sesuai selera. Kalau untuk numerator, ini untuk numerator ntar bisa dibikinnya. Nah, misalkan kalau tidak ada yang diedit lagi, ini tinggal bisa diekspor ke format JPG atau PNG, atau bisa di blok aja semua dulu. Di convert ke bitmap. Nah, sekarang buka folder yang ini ya,
kita buka template buat natanya. Ini dibuka saja. Nah, ini kan A4 ya. Ini satu lembar A4 isinya 5 kupon. Nah, ini di copy saja, klik kanan, paste seperti ini ya. Ini di close saja ini biar nggak ganggu, atau bisa di save juga bisa ya. Ini kepanjangan ya templatenya. Ini misalkan ini kan selera ya, selera masing-masing. Ini ukuran ini sebenarnya saya ngukur mesin jahitnya, di mesin jahitnya untuk perforasinya. Ini tak kasih jarak seperti ini, soalnya saya ngukur di mesin jahitnya. Ini nah, diusahakan yang pas ya, yang pas. Nah, seperti ini sampai ke bawah ya. Nah, kalau sudah di tata seperti ini kan satu lembar isi 5 ini ya. Terus bikin numeratornya, pilih file, pilih print merge, create load print merge. Nah, di sini kita pilih import, kita pilih folder templatenya, template kupon, pilih folder numerator siapa pakai. Nah, kita pilih yang ini, pilih yang comma sparked file, klik. Nah, di sini kan apa ya, bisa gunakan yang 400, itu bebas ya, bebas mau yang mana. Misalkan ini kan berhubung saya ada orderan 4 kupon ya, 4 bundle, satu bundle kan isi 100, jadi saya pilih yang ini ya, isi 400 yang ini. Nah, kalau sudah import, bentar, malah import lagi, finish, tadi kan udah di import ya, finish. Nah, di sini kita ketikkan lagi ini kan muncul seperti ini ya. Ini pertama 61, pilih insert. Nah, ini kan muncul seperti ini ya. Nih, bentar. Nah, ini ya, ini taruh di sini, penempatannya seperti ini ya. Terus ini. Nah, terus yang 2 insert lagi. Nah, terus yang 3 ini yang atas belum ya. Ini seharusnya di sini yang 62 atau kupon 2. Terus yang 63. Terus yang 4. Ini sebenarnya bisa menggunakan Microsoft Word juga bisa ya, tapi saya lebih suka menggunakan CorelDRAW untuk numeratornya. Nah, kalau sudah, ini di blok ya, numeratornya di blok, dikecilin. Ini fontnya bisa dirubah sesuai selera. Untuk besar fontnya, di sini saya menggunakan yang 14. Posisi font taruh di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita pilih mark to new document seperti ini. Kita klik saja. Nah, seperti ini ya. Ini page-nya tuh udah otomatis. Nih. Ini kurang lebih ada 80 page. 80 page. Ini masing-masing page tuh sudah ada numeratornya sesuai urut 001 sampai 400 kupon nih ya. Nih. Nah, ini sebelum di print ini harus dicatat
Saya biasanya print tuh 1 sampai 20 lembar. Kalau 20 lembar kan kalau dipotong-potong menjadi 100 kupon ya, satu bundle. Jadi biasanya saya mencatatnya di kertas biar nggak lupa untuk urutan printnya. Nah, kita siapkan dulu untuk mesin printnya. Nah, untuk mesin printer sudah ready, kertas HVS A4 sudah ready. Terus ini buat catatan, ini ya. Ini kan ada 80 halaman. Jadi saya biasanya print 1 sampai 20. Masing-masing printer nyetaknya 20 lembaran ya. Nih ya. Biar urut. Nah, ini tinggal di print saja. Print saja ya. Kita pilih file lalu pilih print. Nah, untuk settingannya saya biasanya menggunakan seperti ini ya. Ini kertas standar, kualitas standar ya. Yang ini ya, jangan pilih yang standar. Saya biasanya yang standar tajam biar hasil cetaknya tajam. Untuk custom warna, saya biasanya beli kontrol warna ya. Yang ini yang atas ini. Terus bawahnya Adobe RGB gamma 1,8. Udah oke. Nah, terus ini text. Nah, sesuai catatan yang di kertas ya, yang tadi ya. Saya seperti ini untuk cetaknya 1 sampai 20 dan seterusnya ya. Dan seterusnya kan ini kan 1 sampai 20, untuk seterusnya 21 ke 21 sampai 40 dan seterusnya ya. Nah, kalau udah apply lalu print. Nah, kita tunggu ya. Ini prosesnya lumayan aduhai. Ini masih pagi. Udah jam 8. Ini sengaja toko belum tak buka ya tuh. Nah, itu udah cetak ya. Tuh. Nah, itu kan udah mulai cetak ya. Nah, terus yang satunya lagi, yang printer sebelahnya, printer pesan L210, settingannya tetap sama ya. Ini tetap sama yang kayak tadi. Nah, ini yang urutan 21 sampai 40. Nah, di apply lalu print. Nah, kita tunggu biasanya. Nih, mantap. Kalau yang ini printernya ini menggunakan tinta art paper ya. Kalau ini kan tinta D ini printer ini, jadi cukup lah ya untuk buat cetak kupon tuh. Mantul betul. Proses cetak udah selesai. Ini yang urutan 21 sampai 40 lembar ya. Terus ini yang 01 sampai 20. Ini 20 lembar, ini 01 sampai 100 yang ini. Kalau yang ini 21 sampai 200. Ini ya. Biasanya kalau cetak ini biasanya ngacak ya seperti ini. Sebenarnya sih nggak urut ya. Tapi ntar proses pemotongannya tuh bisa diurutin. Nah, untuk yang lain ini. Untuk tumpukannya jangan sampai tertukar sesuai urutan tadi pertama kali kita cetak. Ini sekarang tinggal di perforasi. Ini mesin jahit udah ready. Ini ya. Ini biasanya saya perforasi kupon ini biasanya 20 lembar langsung ya. Tinggal dibakar biar rapi.
jepit saja dan orang melayu-melayu kertasnya. Ini tinggal dipasin aja jarak ini pembatasnya biar pas sesuai garis yang sudah dibikin ya. Ini hasilnya, hasil perforasinya nih. Duhai ini tembus ya tuh. Ini untuk mempermudah sobek, biar mudah disobek ya. Ini tinggal dipotong. Untuk motongnya jangan sampai amburadul ya. Jangan sampai amburadul. Gunakan cutter, diusahakan yang tajam untuk cutternya. Dipotong sesuai garisnya, karena tadi kan di sini sudah ada garisnya ya, jadi mudah untuk proses motong. Nah, ini harus dipisah. Misalnya harus nata urutannya. Nah, kalau sudah, ini kan udah selesai motongnya ya. Ini tinggal diurut untuk tumpukannya. Urutannya seperti ini ya. Ini kan 001, terus sebelahnya ada 021. Urutannya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Terus 041 ini. Terus sebelahnya lagi 061.
Nah, sebelahnya lagi yang bawah ini 081. Nah, seperti ini tumpukannya. Ini udah 5 tumpuk ya. Udah 5 tumpuk 100 lembar. Terus terusnya 121, 141, 161, 181. Ini udah 5 tumpuk. Terus yang berikutnya, kalau ini kan 101, berarti ini kan isinya 200 lembar ya. Nah, itu bawahnya 200 lembar. Ini nomornya udah urut. Sekarang kita cari yang 201 nih, 201 berarti yang ini. 201. Terus cari 221, 241, terus 261, terus 281. Nah, lagi. Terus seterusnya 301, 321, 341, 361, terakhir 381. Nah, ini nomornya udah urut semua ini. Nih ya. Ini nomor udah urut semua. Nih, kalau nggak percaya, mari kita buka. Nih ya, ini kan misalkan yang ini ya. Nah, tuh kan. Intinya urut lah ya, tuh. Nomornya tuh nggak ngacak. Nah, ini tinggal dipasang cover. Tadi covernya belum dicetak, cetak dulu. Untuk cover biasanya saya menggunakan kertas ini ya, kertas PC. Mana walang penekan. Masukkan kertas, cukup satu aja, udah cukup. Kita buka covernya. Ini cover. Ini covernya ya. Mana cover? Nah, ini untuk covernya. Ini tinggal di print, CTR print. Printer pesan L2110. Settingan pakai yang tadi di Apply print. Nah, ini untuk covernya. Nah, ini covernya udah selesai. Ini tinggal dipotong sesuai garisnya. Ini kan udah ada garisnya ya. Nih, udah ada garisnya, tinggal dipotong. Sebelum dipotong, biasanya saya ambil kertas cover lagi. Ini buat cover belakangnya ya. Jadi motongnya 2 lembar. Yang polos buat cover belakang, terus yang ada gambarnya buat depannya ya. Ini tinggal dipotong sesuai garisnya. Nah, kalau sudah dipotong seperti ini kan masing-masing 2 lembar. Nih, ini bisa dipasang ke sini. Nah, ini yang polosan untuk di bawah ya, atau di belakang. Nah, biar bagus covernya tuh ada gambarnya kupon jalan sehat, kupon undian, door prize. Nah, ini tinggal dijilid ya, nah ini ya, ini tak cepit pakai ini nih, cepitan kertas tuh. Ini tinggal di staples. Nah, kalau sudah selesai, ini tinggal dirapihin untuk bagian pinggir. Ini ya, ini belum rapi. Ini bisa dirapihin, dipotong pakai kotor atau menggunakan itu alat potong kertas ya, biar kewas.
Nah, ini kan udah dirapihin untuk samping kanan kiri. Ini tinggal dipasang lakban, tinggal di lakban ya. Nah, ini untuk hasil jadinya. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya percetakan yang masih pemula. Dan untuk filenya yang mau download silakan aja. Jikalau file ini mengandung password, jikalau ada passwordnya, password sudah saya sertakan di video. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam percetakan dari Cilacap.